Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Febra Gidiswa. Kembali lagi di edisi Uduh, ulas produk. Di samping saya sudah terdapat produk dari Ray, yaitu carrier Merapi 60 plus 5 liter. Apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada di carrier ini? Silahkan tonton video ini. Carrier ini memiliki 4 varian warna. Salah satunya adalah abu-abu kombinasi biru. Dan kombinasi warna antara abu-abu dan biru ini sangat pas dan cocok, sehingga tidak kelihatan terlalu norak dan lain sebagainya lah. Apa saja kekurangan dan kelebihannya? Mari kita masuk ke fitur-fiturnya. Pertama yaitu adalah di bagian kompartemen utama. Bagian kompartemen ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Kompartemen utama bagian atas dan kompartemen utama bagian bawah. Nah, kompartemen utama ini dipisah oleh sekat, teman-teman. Jadi ada sekat yang dapat kita gunakan atau kita tutup dan kita buka secara fleksibel sehingga tidak rumit untuk digunakan. Nah, kompartemen bagian bawah ini biasanya digunakan untuk membawa sleeping bag. Dan ini sangat mudah akses. Ini juga ada tali kompresi, teman-teman. Nah, tali kompresi ini digunakan biasanya untuk membawa matras atau barang bawaan lainnya. Dan tali kompresi ini, teman-teman, ini nyatu ke bawah, teman-teman. Jadi untuk membawa matras di bagian sini, ini bisa diletakkan di bagian depan ini ataupun di bagian bawah ini, teman-teman. Nah, di sini kita dapat akses. Ini biasanya dibawa untuk sleeping bag. Nah, teman-teman, di bagian bawah ini sangat luas sehingga ini bisa membawa sleeping bag ataupun baju-baju teman dan barang-barang lainnya yang mudah diakses, yang gampang untuk diambil secara cepat. Nah, di sini juga terdapat sekat, teman-teman. Sekat di sini untuk memisahkan antara kompartemen bagian bawah dan kompartemen bagian atas, teman-teman. Nah, setelah kita membahas bagian kompartemen utamanya yang terdapat kompartemen bawah dan kompartemen atas, kita lanjut ke bagian atas. Di bagian top lid ini atau di bagian penutup carrier bagian atas ini memiliki dua saku, teman-teman. Yaitu pertama, ini ada saku belakang, saku atas bagian belakang, teman-teman. Dan ini sangat luas, biasa untuk membawa headlamp, bawa senter, dompet, dan lain sejenisnya. Dan ini bagian satu, lalu di bagian duanya itu dapat diakses dari dalam, teman-teman. Nah, satu saku di bagian dalam ini diaksesnya itu dari dalam, teman-teman. Dan jadi resletingnya di bagian dalam, dan ini juga bisa membawa barang-barang penting seperti dompet dan lain sebagainya. Jadi di bagian atas ini memiliki dua kompartemen saku, yaitu di bagian luar dan di bagian dalamnya. Untuk di bagian atas ini, untuk mengakses kompartemen utama ini, dia juga mempunyai tali kompresi, teman-teman. Jadi tali kompresi ini sangat berguna juga untuk mengencangkan bahan-bahan yang ada di sini, teman-teman, biar kebentuk dan bagus kelihatannya. Selain itu juga terdapat tali untuk mengikat bagian atas. Nah, fitur ini yang menarik, teman-teman. Makanya kenapa diberi nama 60 plus 5 liter. Artinya kapasitas carrier ini umumnya 60 liter, tapi bisa dimaksimalkan sampai 65 liter. Yaitu di sini dapat lagi ditinggikan, teman-teman. Nah, di sini juga masih banyak space ruang kosong. Jadi di sini bisa dapat sampai 5 liter. Jadi jika kita hitung dari bawah sampai atas dan full kapasitas itu 65 liter, teman-teman. Nah, setelah bagian atas, kita langsung ke bagian bawahnya, teman-teman. Nah, untuk di bagian bawah ini ada akses cepat juga. Ini adalah saku untuk membawa atau meletakkan rain cover, teman-teman. Jadi carrier ini sudah include rain cover dari produknya. Jadi teman-teman tidak perlu membeli lagi rain cover secara terpisah karena sudah include. Dan rain covernya bisa dibawa di bagian bawah. Jadi ketika hujan turun, teman-teman nggak perlu bongkar carrier untuk mencari rain cover, cukup dari bawah saku ini, teman-teman. Di bagian kompartemen utama sudah, di bagian kompartemen atas sudah, dan di bagian bawah sudah. Kita lanjut ke fitur-fitur yang ada secara keseluruhan di carrier ini. Untuk di bagian samping, teman-teman, ini memiliki dua saku kiri dan kanan. Saku ini biasa untuk membawa tumbler atau botol minuman. Ya, untuk membawa 1,5 liter botol minuman ini sangat kuat, teman-teman, dan bahannya elastis dan bisa menyesuaikan bentuk dari barang yang dibawa, teman-teman. Dan juga terdapat dua tali kompresi. Dua tali kompresi ini sangat guna ya. Biasa kalau kita membuat trekking pole di samping atau membawa matras atau barang-barang lainnya, dan ini sangat berguna untuk membawa barang-barang tersebut biar tidak jatuh, teman-teman.
Dan di bagian depan ini juga teman-teman, di bagian depan ini juga ada tali tracking pole, biasa dibawa untuk membuat tracking pole di sini, dan cantolannya ini ada di bagian bawahnya. Nah, ada fitur yang dilebihkan di carrier ini, yaitu di bagian saku bagian kanan. Nah, saku di bagian kanan ini teman-teman, ini ada pocket samping teman-teman. Pocket samping ini bisa kita taruh untuk sarung tangan, kaos kaki cadangan, dan lain sebagainya, mungkin bisa kita akses secepat mungkin. Jadi carrier ini memiliki banyak kompartemen yang sangat berguna teman-teman. Dan ini sangat nyaman dan gampang diakses teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas bagian back system dan pinggulnya teman-teman. Nah, untuk pertama yang kita bahas adalah di pinggulnya. Di pinggul ini memiliki bahan yang keras ya teman-teman. Jadi ada beberapa jenis carrier yang memang bahannya itu sangat halus atau lembut dan tidak sekeras ini ya. Ini tapi sangat keras, dan mungkin ini juga menambah beban carrier ini. Beban carrier ini kalau kosongnya itu adalah 2,8 kilo dan sangat berat, tentunya menambah beban untuk membawa pendakian juga kan. Tapi ini juga sangat nyaman teman-teman, karena busanya juga tebal dan tidak membuat sakit pinggul, karena kebanyakan carrier itu terlalu tipis bagian pinggulnya dan membuat bagian pinggul jadi sakit. Dan saya lihat pendaki-pendaki sangat jarang menggunakan tali kompresi bagian pinggul ini, sehingga ya sangat rentan cedera ataupun tidak enak carriernya. Tapi ini tebal dan enak teman-teman. Dan di bagian pinggul ini juga terdapat satu pocket ya. Ini pocketnya itu di sebelah kanan teman, dan di bagian sebelah kiri ini tanpa pocket, jadi hanya sebelah. Dan mungkin ini sangat disayangkan kekurangannya ya. Terakhir yaitu di bagian back systemnya teman-teman. Back system ini mengusung konsep flow, yaitu angin bisa masuk di bagian samping dan di bagian atas teman-teman. Makanya di bagian tengah ini, di alur tengah ini nggak ada busa. Jadi ini fungsinya untuk angin masuk ke bagian dalam. Dan di bagian sini juga, di bagian atas pinggul ini juga terdapat nggak ada busa, tetapi fungsinya itu biar angin bisa masuk. Jadi teman-teman nggak kehangatan ketika membawa carrier ini. Dan carrier ini bisa diatur teman-teman ketinggiannya. Dan saya akan mempraktekkan bagaimana mengatur torso atau mengatur bagian pundak ini untuk sesuai dengan punggung teman-teman. Yang pertama kita akan membuka di bagian bawah ini dulu teman-teman. Jadi bagian bawah ini bisa dibongkar. Jadi carrier ini kelebihannya kalau kita ingin bersih-bersih atau mencuci carrier ini bisa dilepas satu-satu. Bagian frame-nya juga bisa dilepas teman-teman. Nah, ini bisa dibuka dan ini ada velcro. Jadi dan kita buka ke atas. Nah, di sini ada pengatur torsonya teman-teman. Jadi torso ini bisa diatur, bisa dinaik turunkan. Ini keadaan naik dan bisa kita turunkan dan kita kencangkan gitu. Ini silakan diatur sesuai dengan kebutuhan teman-teman tentunya. Dan yang paling menarik yaitu di carrier ini sifatnya itu mempunyai tulangan single frame, tetapi memiliki dua tulang teman-teman. Jadi konsepnya single frame tetapi memiliki dua tulang. Dan kita lihat di bagian dalamnya ini teman-teman, ini ada dua besi. Nggak tahu ini besi aluminium atau apa, tetapi kita sebut saja sebagai frame gitu. Dan dua besi ini sangat membantu ya untuk memperkuat di bagian back systemnya, dan ini juga sangat nyaman dan ngebentuk bagian torsonya teman-teman. Jadi agak lengkung sedikit seperti itu teman-teman. Setelah kita bahas bagian back system dan pinggulnya, ini ada fitur menarik yaitu carrier ini sudah terdapat akses untuk water bladder ya, atau selang water bladder. Jadi water bladernya nanti di bagian kompartemen utamanya ini, nanti selangnya keluar dari samping ini teman-teman. Dan ini juga terdapat seperti fitur untuk mengaitkan selang yang teman-teman bawa teman-teman. Jadi ini sangat menarik. Dan di bagian kompresi dada ini juga sudah terdapat include fluid. Jadi fluid ini sangat guna untuk dalam keadaan darurat teman. Jadi itu fitur-fitur yang ada di carrier ini teman-teman. Dan ada satu fitur lagi di bagian dalam, yaitu di bagian kompartemen utama ini. Nah, di bagian dalam ini, tepatnya di bagian belakang mendekati bagian back system ini, ada terdapat pocket untuk laptop teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin membawa laptop ke perjalanan teman-teman, itu sangat memungkinkan karena sudah ada fitur untuk laptop itu sendiri. Dan apa saja kelebihan dan kekurangan di carrier ini akan saya tunjukkan teman-teman.
Kekurangannya itu satu, sayangnya di bagian pinggul di sebelah kiri ini nggak ada saku teman-teman. Jadi bagian ini kosong dan space yang di bagian sini nggak guna banget gitu. Kenapa dari produk Array tidak membuat pocket di bagian pinggul kiri dan kanan saja? Karena nanggung banget. Carrier Array ini hanya bikin pocket di bagian kanannya saja. Lalu sayangnya juga di bagian back sistemnya teman-teman. Di bagian sistem ini busa-busanya ini hanya di bagian pundak, lalu di bagian atas pantat teman-teman, atau di bagian atas pinggul lah. Lalu di bagian back system ini kekurangannya itu busanya ini sudah tebal, tetapi kadang di bagian tengah ini itu nggak ada tulangannya teman-teman, atau nggak ada bahan yang cukup keras untuk membentuk carrier ini. Jadi ketika teman-teman membawa barang-barang nih di dalam carrier yang bentuknya itu abstrak, itu akan menonjol di sini-sini atau ada tonjol-tonjolan, dan itu bikin nggak enak punggung teman-teman. Itu kekurangannya. Lalu tulangan ini pernah jebol teman-teman. Jadi di bagian bawah ini pernah jebol teman-teman. Itu kekurangannya. Akan saya buka lagi biar saya tunjukkan teman-teman. Nah, di bagian tulang ini atau di bagian penompang tulang dari carrier ini jebol teman-teman, karena tidak sanggup membawa beban dengan kapasitas yang saya bawa waktu itu. Saya nggak tahu kapasitasnya berapa, tetapi saya lihat dari jahitan dan bahannya juga ini sangat kurang di bagian bawah ini. Jadi rentan, sangat jebol, dan ini sudah saya servis, sudah saya bawa kembali ke gerai Array, dan teman-teman bisa mengajukan komplain atau mengajukan asuransi garansi yang ada di carrier ini untuk diperbaiki jika memang kesalahannya dari produk atau kekurangannya dari produk teman-teman. Itu saja video dari saya, semoga membantu teman-teman untuk memilih carrier ini kira-kira cocok atau tidak untuk kebutuhan teman-teman. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.